Oke, selamat pagi. Kita dari kelompok 2, pemodelan sistem satu, akan mempresentasikan hasil proyek kita mengenai model optimasi distribusi bantuan bencana di Bangladesh melalui pemodelan Simio. Boleh di next? Berikut adalah table of contents kita, di mana kita akan membahas conceptualization, model construction, validation and verification, and conclusion. Boleh di next? Jadi ini adalah backgroundnya, di mana Bangladesh itu sering terkena bencana seperti siklon, terutama di daerah pesisir selatan. Dengan itu, dalam kasus ini membuat 2 juta orang kehilangan rumah dan butuh bantuan. Lalu kita ingin mengirimkan 80.000 ton barang bantuan dalam waktu 40 hari dengan ke 9 daerah zona merah yang akan menjadi prioritas. Boleh di next? Berikutnya merupakan conceptualization. Di sini merupakan konseptualisasi dari kasus distribusi bantuan kemanusiaan di Bangladesh Selatan. Sesuai dengan yang disebutkan di SOS bahwa distribusi bantuan dilakukan setiap hari selama 40 hari dengan target 2.000 ton per hari. Sehingga total bantuan yang harus disalurkan mencapai 80.000 ton. Kemudian terdapat juga batasan-batasan logistik. Yang pertama ada pada hari pertama dan kedua jalan-jalan tidak dapat dilalui sehingga satu-satunya moda transportasi yang bisa digunakan adalah helikopter. Yang kedua hari ketiga hingga 14 mulai tersedia truk 3 ton. Kemudian mulai hari ke-6 pengiriman internasional seperti kapal dan pesawat bisa dilakukan. Dan pada hari ke-15 ke atas truk 6 ton mulai beroperasi. Kemudian semua mode transportasi dianggap tidak memiliki batasan maksimum kapasitas, kecuali jika dinyatakan secara eksplisit dalam skenario. Ini memberikan keleluasaan dalam merancang strategi distribusi secara fleksibel. Kemudian, fokus distribusi hanya pada logistik masuk dari hub utama menuju wilayah terdampak, dengan mempertimbangkan dinamika ketersediaan moda transportasi dari hari ke hari. Kemudian, untuk menyelesaikan kasus ini, dapat digunakan metode linear programming. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya transportasi, meminimalkan permintaan yang tidak terpenuhi, dan mengoptimalkan penggunaan moda transportasi berdasarkan ketersediaan hari. Untuk membuat modelnya, pertama dibutuhkan beberapa elemen penting atau yang biasa disebut dengan key element. Jadi untuk pertama, di Simio itu ada namanya model entity, dan model entity ini unitnya dalam tons, dan itu adalah metode transportasi yang ada dalam pemodelan ini, yaitu untuk transportasinya ada helikopter, truk, kapal, dan juga pesawat. Lalu source-nya itu sumber bantuannya, unitnya itu ton, dan juga transportasi yang ada itu juga helikopter, truk, kapal, dan juga pesawat. Lalu singnya itu ada dari Dhaka sampai dan Chittagong, dan ada juga separator dan juga noda-noda yang akan. Nah, berikut adalah validasi dan verifikasinya. Ada batas yang ditetapkan yaitu total bantuan sebesar 80.000 ton, durasi waktu yaitu 40 hari, dan bantuan sebesar 400 juta US dollar. Dan ditemukan dari model sebanyak 78.280 ton dari total 8.000 ton berhasil dikirimkan. Nah, terus proses distribusinya selesai tepat dalam 40 hari dan dengan total logistik dollar. Key takeaways-nya, model yang dikembangkan terbukti mampu mencapai seluruh persyaratan yang ditetapkan di kasus. Kesimpulan pada kasus ini menggunakan simulasi dengan Simio. Simio terbukti mampu membangun model simulasi logistik pasca bencana yang realistis dan efisien secara bencana. Kemudian model ini mencerminkan kondisi nyata pasca topan di Bangladesh. Dan yang terakhir mempertimbangkan berbagai batasan seperti kerusakan infrastruktur, kapasitas transportasi, dan keterbatasan sumber daya. Dapatkan jadwal terbaik hari 1 sampai 3 menggunakan 21 unit helikopter, hari 4 sampai 5 menggunakan kombinasi truk, hari 6 menggunakan 33 unit helikopter, hari 7 sampai 10 menggunakan 667 unit truk, hari 11 menggunakan 666 unit truk, hari ke-12 sampai ke-15 menggunakan 667 unit truk, dan hari ke-16 sampai 40 menggunakan 334 unit truk. Baik, selanjutnya untuk hasil operasional yang didapatkan. Nah, distribusi ini berhasil mencakup 97,85% dari target 80.000 ton dalam kurun waktu 40 hari. Nah, kecepatan ini memenuhi ketepatan pengiriman sebesar 1/40 dari total kebutuhan, dan juga bisa memastikan bahwa distribusi barang-barang penting seperti tempat tinggal darurat, obat-obatan, bahan bakar, dan juga pangan
itu terjaga secara konsisten. Total nilai barang yang disalurkan diperkirakan sekitar 400 juta US dollar dan menjangkau hingga 2 juta penduduk. Jadi cukup sekian presentasi dari kami. Berikut adalah appendix yang berisikan model simio kami. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.